sini ya. Tadi agak bingung ke pelabuhan mana mau naik gitu kan. Baik Anissa, setelah 1 bulan kita dimana tujuan kita pada hari ini kita nanti akan pembelajaran daring, kemudian tentang perubahan kelas yang dilakukan selama 1 bulan. Nanti kerangka kurikulumnya, dan terakhir pedagogi ibu dan adapun fokus pendampingan pada hari ini adalah yang pertama diskusi tentang tantangan pembelajaran daring selama 1 bulan. Ada tantangannya tentu ya, tidak lulus-lulus aja gitu kan. Pasti ada tantangan. Yang kedua, bagaimana refleksi penerapan perubahan kelas menurut filosofi pembelajaran pendidikan belajar Dewantara yang sudah dilakukan di sekolah masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah diskusi pembuatan kerangka kurikulum ya. Terakhir diskusi tentang situ dirimu dan rencana pengembangan diri ke depan untuk pengembangan kompetensi sebagai calon guru penggerak. Dan ya itu tujuan kita yang pertama pada hari ini. Baik Ibu, dokumennya sudah ada punya Ibu, Ibu Anissa. Baik, kita bukan ya. Nah, dalam 1 bulan ini kan sudah melaksanakan pembelajaran daring ya, dari tanggal berapa tuh? Dari mulai habis lokakarya ya. Tanggal lokakarya. Nah, sekarang sudah pada modul 1.2 ya. Kita masih fokus pada 1.1 ya. Baik. Nah, yang pertama saya akan menanyakan pada Ibu dalam kegiatan mulai dari diri apa yang sudah dilakukan. Kemudian pada kegiatan eksplorasi konsepnya gimana? Di kegiatan eksplorasi konsep itu tentu terkait dengan modul 1 dan 1 ya Bu ya, tentang tujuan pendidikan ya. Ada yang dimulai dari kita memahami cara menuntut anak menjadi pribadi sesuai kodrat, sesuai dengan kodrat alamnya, kodratnya dan sesuai dengan zamannya, tanpa harus kita seperti kalau kata belajar Dewantara itu kita berikan seperti kita menanam padi. Jadi bagaimana kita menanam itu bukan jagung yang dihasilkan, tapi padi yang baik. Gimana caranya? Yaitu dengan memberi pupuk kalau dipadikan, kemudian ada pembayaran yang baik. Nah, seperti itu juga kita sebagai ibu, kita memfasilitasi anak dapat bereksplorasi kegiatan, kemudian pada proses pembelajaran bersikap baik. Nah, peran kita sebagai fasilitator, kita tidak menekan anak, tidak meminta lebih, tapi kita memotivasi anak untuk menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kodratnya. Artinya kita hanya sekedar memperlakukan sebaik mungkin, semua tergantung kepada anak kita ya. Artinya kalau kita
positif yang ada yang kita miliki khususnya di nilai diri beliau. Jadi kita kaitkan kalau kita kemarin kami mengambil tentang ada yang sampan ceper, kemudian budaya tentang apa itu namanya yang ngambil kerang tuh menongkah kerang. menongkar kerang. Jadi nilai-nilai positif seperti kerjasama, kemandirian itu kan yang kita kaitkan pada proses pembelajaran. Baik, bentar ya. Baik Ibu, karena itu di ruang kolaborasi sesi 1. Ruang kolaborasi sesi 2. Kalau di ruang kolaborasi kedua, kalau di kolaborasi kita merencanakan, dan di ruang kolaborasi kedua kita presentasi antar kelompok. Jadi ada umpan balik dari kelompok lain memberi inspirasi, memberi tanggapan-tanggapan positif terkait dengan apa yang merupakan Selanjutnya dalam demonstrasi kontekstual apa? kalau di demonstrasi kontekstual mendalami tentang 5 prinsip tadi tentang tujuan pendidikan mengenai kemudian pembelajaran pada anak, kita belajar tidak melupakan kodrat alam dan kodrat dalamnya sampai dengan pembentukan karakter anak. Oke, itu dalam demonstrasi kontekstual. Kemudian kegiatan elaborasi pemahaman. Alhamdulillah kemarin di elaborasi pemahaman itu disampaikan Betul. jadi itu juga terkait dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Beliau menegaskan kepada pembelajaran yang berhampa kepada anak, lebih berfokus. Jadi kalau di TK itu memang penerapannya memang kita seorang guru itu memberikan kesempatan pada anak untuk memahami konsep pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Jadi kita tidak memaksakan kalau di TK itu kamu harus bermain ini, kamu harus menggambar bebas hari ini, tapi tidak. Jadi kalau implementasinya di kami untuk pembelajaran yang berpusat pada anak atau berpihak pada anak itu kita sediakan beberapa kegiatan permainan. Kemudian anak diberikan kesempatan untuk memiliki permainan, tapi tidak merupakan konsep dari materi yang akan dibahas ya. Sebagai guru, sebagai fasilitator untuk menggunakan konsep-konsep tersebut, namun anak yang mengeksplorasi konsepnya sendiri sesuai dengan minat dan bakatnya tadi. Tidak hanya kegiatan yang kita sediakan saja, tetapi yang tidak kita sediakan juga anak bisa mengeksplorasi media tapi lebih ke pembelajaran TK ya. yang kalau Baik, di ini tadi kegiatannya namanya. Terus kalau koneksi antar materi, kalau di koneksi antar materi itu kerjasama yang masih terkait dengan pemahaman tentang konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. baik. Oke. Dalam kegiatan itu yang terakhir kan itu ada nanti ada aksi nyata ya. Aksi nyata apa yang sudah kita lakukan di sekolah? Aksi nyatanya tentu saja kalau di saya sudah melakukan pembelajaran berpihak pada murid sesuai dengan kodrat zamannya kita menggunakan untuk sekarang alhamdulillah waktu kita nggak punya listrik tapi kita bisa menggunakan laptop untuk belajar karena kan anak juga harus tahu tentang media
yang di kelas saya ini, kelas saya ini kelompok B2. Oh B2 ya. Ya, usia 5 tahun itu kelompok B. Oh ini anak. Ya, kalau kelas A itu usia 4 sampai 5 tahun. Jadi kita kerjasama nih sama teman-teman. Makanya kan penataan medianya kan seperti ini Bu, di kelompok-kelompokan kan. Nah berarti ini dalam satu hari kita bisa sampai 5 kegiatan lagi. Karena itu diserahkan. Teman-teman pun lebih percaya. Jadi dengan adanya saya mengikuti pelatihan guru pendidikan guru pemula ini satu, teman-teman lebih percaya, lebih apresiasi gitu. Jadi dengan kegiatan ini, jadi mereka bisa membantu karena kan dengan adanya banyak yang dia, jadi kita di kelas 3 orang itu kita Ya, ternyata setelah mempelajari ini ya terasa kita perubahan pada diri kita sendiri ya. Bagaimana sebenarnya dulu selalu dengan CDP ya, mantap ya. Karena walaupun kita terkendala masalah listrik tadinya ya, berarti malam cuma ada listriknya. enggak, kalau ada Bu, cuma di TK saja yang nggak ada. Oh, di Kita TK. mau pakai Infocus, mau pakai apa kita nggak bisa. Oh gitu. Akhirnya kan walaupun kita tidak punya itu, tapi kan tidak menghambat kegiatan kita untuk lebih menarik bagi anak bermainnya baik. Oke. Terus sejauh ini kira-kira bagaimana dari dukungan dari ekosistem Alhamdulillah kalau hubungan yang pertama dari kepala sekolah menanyakan, memberi motivasi dan beliau menanyakan gimana kalau dari teman-teman guru lebih ke dukungan dan penguatan. Apalagi kan saya butuh mereka juga untuk menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan Ki Dewantara tadi kan. Apalagi yang Merdeka Belajar, kita dalam penyusunan penataan media itu juga butuh dengan teman-teman kan. hasilnya dari dukungan dari ekosistem sekolah sebagai pendukungnya saya. Secara moral mereka anak-anak juga alhamdulillah walaupun senang ya anaknya bahagia. Ya kan yang penting kita bahagia. Lanjut sisi selanjutnya ya nih saya. Ini kita berdiskusi tentang pembuatan portfolio. Sudah dibuat ya. Kalau begitu media atau platform apa saja yang akan digunakan ibu untuk membuat portfolio? Kalau di portfolionya kita kan menggunakan ini ya Bu ya, Google Site ya. Kemudian dalam ininya sendiri Portfolio contohnya di dalam dimasukkan ke dalamnya. konten-konten itu berupa video. Saat ini kebanyakan video dan infografis. Biasanya saya membuat video dan infografisnya itu dari Canva, kemudian Zoom, aplikasi Terus seperti apa bentuk penyajian portfolio digital yang akan dibuat? produknya itu dalam bentuk video, kemudian visual, kemudian dalam bentuk infografis kan di apa namanya aplikasi Jadi seperti sesuai dengan panduan ya pembuatan portfolio. contohnya Bu.
Selanjutnya kita sampai pada sesi baik atau sesi diri dan rencana pengembangan diri dan penggerak. Nah, ini mengait kepada kompetensi. Kira-kira kompetensi apa kalau yang sudah baik menurut Umi? Apa alasannya? Baik, terima kasih Bu. Kalau kompetensi yang menurut saya sudah baik itu kompetensi pedagogi ya, terkait dengan pemahaman terhadap peserta didik yang usia TK. Itu alhamdulillah saya sudah memahaminya. Kemudian profesional terkait dengan apa namanya itu membuat bahan ajar, kemudian membuat FPP seperti itu. Nah, yang perlu saya kembangkan adalah kompetensi sosial. Jadi bagaimana
Terima kasih.